Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gelbi Ardeswira dari Statistika 2019. Pada ujian akhir semester praktikum meta-analisis ini, saya mengangkat judul yaitu tentang tinjauan sistematis perbedaan keefektifan model pembelajaran berbasis dan tidak berbasis dalam meningkatkan prestasi belajar matematika siswa. Di sini saya menggunakan metode Fick Effect Model dan Random Effect Model. Sebelum masuk ke pembahasan, di sini ada daftar isi, di mana untuk yang pertama itu ada pendahuluan. Pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Dan yang kedua itu ada metode, di mana terdiri dari metode penelitian, pengertian dari Fick Effect Model, pengertian dari random effect model, dan pengertian dari heterogenitas. Dan yang ketiga itu adalah data, di mana data ini terdiri dari deskripsi dari data dan teknik analisis data. Dan yang keempat itu hasil dan pembahasan, di mana hasil dan pembahasan ini dimulai dari struktur data, summary data, mean difference, variance mean difference, sampai dengan forest plot. Dan yang terakhir itu adalah kesimpulan. Untuk pendahuluan, yang pertama itu adalah latar belakang. Nah, pembelajaran yaitu sebuah proses untuk membantu siswa agar dapat belajar dengan baik dan benar. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada bab 1 dan pasal 1 menyebutkan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Salah satu pembelajaran yang wajib diberikan di sekolah dasar maupun SMP maupun SMA yaitu mata pelajaran matematika. Nah, pembelajaran matematika seringkali dianggap siswa sebagai mata pelajaran yang sulit. Beberapa siswa masih merasa kesusahan untuk menyelesaikan soal matematika yang diberikan. Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya prestasi belajar matematika siswa. Yang kedua itu adalah rumusan masalah. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah Fick Effect Model dan Random Effect Model. Dan permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana perbedaan model belajar berbasis dan tidak berbasis dalam meningkatkan prestasi matematika siswa, serta model manakah yang cocok untuk mewakili beberapa penelitian dalam meta-analisis ini. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui model mana yang lebih cocok dan untuk mengetahui besaran nilai perbedaan dalam model belajar berbasis dan tidak berbasis dalam meningkatkan prestasi matematika siswa. Adapun manfaat penelitian yaitu untuk mengetahui model yang cocok untuk mewakili beberapa penelitian ini, serta untuk mengetahui berapa perbedaan model belajar dalam meningkatkan prestasi matematika siswa, sehingga nantinya diharapkan dapat memberikan evaluasi untuk guru ataupun orang tua dalam meningkatkan prestasi matematika siswa. Yang kedua itu adalah metode, di mana metode ini yang pertamanya yaitu metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder, di mana data yang diperoleh akan dipakai dalam meninjau secara sistematis perbedaan keefektifan model pembelajaran berbasis dan tidak berbasis dalam meningkatkan prestasi belajar matematika siswa dengan menggunakan metode yang pertama itu Fick Effect Model dan Random Effect Model, yang kedua itu uji heterogenitas, yaitu untuk melihat keheterogenan data dalam meta-analisis, dan yang terakhir itu untuk memvisualisasikan gabungan effect size yaitu dengan menggunakan forest plot. Adapun pengertian dari Fick Effect Model, menurut Gujarati tahun 2004, salah satu untuk memprediksi unit cross-section pada model regresi data panel yaitu dengan memperbolehkan nilai koefisien intercept-nya itu berbeda, tetapi koefisiennya itu tetap. Untuk memprediksi model Fick Effect Model ini dilakukan suatu metode yang yaitu metode Less Dummy Variable atau LSDV. Asumsi pada Fick Effect Model ini yaitu seluruh studi mempunyai efek size yang umum. Efek yang diamati pada model ini yaitu datanya berdistribusi sekitar mu, di mana variansinya bergantung pada ukuran sampel untuk setiap studi. Pada Fick Effect Model hanya mempunyai tingkat kesalahan yang berasal dari sampling error, karena model ini hanya mempunyai satu tingkatan sampling. Dan yang
Ketiga itu ada random effect model. Random effect model ini dapat diartikan sebagai perbedaan ciri pada unit dan periode waktu yang diakomodasikan pada galat atau error dari model. Unit dan periode waktu menjadi komponen utama pembentukan error dalam random effect model, sehingga dengan demikian perlu dilakukan penguraian error pada model sehingga menjadi error gabungan dan error periode waktu. Random effect model ini digunakan untuk mengatasi kekurangan dari fixed effect model yang memakai variabel dummy. Metode pada analisis ini harus memenuhi persyaratan di mana jumlah cross section-nya harus lebih besar dibandingkan dengan jumlah variabel penelitian. Dan yang terakhir itu adalah heterogenitas. Heterogenitas dapat diartikan sebagai perbedaan metodologi atau jenis yang digunakan pada beberapa penelitian. Menurut Olesel tahun 2005, heterogenitas ini muncul ketika ada perbedaan sistematis antara penelitian atau perbedaan random antara ukuran efek atau keduanya. Untuk daerah penolakannya sendiri, yaitu tolahan 0 jika nilai dari Q-nya lebih besar dari chi-square tabel. Dan jika diperoleh nilai heterogenitas yang sangat kuat, maka uji tidak mempunyai kekuatan untuk menerima H0. Yang ketiga itu ada data. Untuk deskripsi data, data yang diperoleh merupakan data yang sudah disediakan pada praktikum meta-analisis, di mana data yang diperoleh ini akan dilakukan analisis menggunakan metode fixed effect model dan random effect model. Berikut data yang dihasilkan. Di sini dapat kita lihat terdapat 10 penelitian di mana penelitian itu terdiri dari penelitian Wulandari, Hidayati, Amri, Anissa, Arianti, Apriza, Mukti, Farhan, dan Husnul. Dan di sini ada variabel M1, SD1, N1, M2, SD2, N2. Untuk M1 ini maksudnya yaitu rata-rata dari kelompok, SD1 ini yaitu standar deviasi dari kelompok, N1 ini adalah jumlah dari kelompok. Yang membedakannya ini adalah untuk M2 ini rata-rata untuk kelompok kontrol, sedangkan SD2 ini adalah standar deviasi dari kelompok kontrol, dan yang N2 ini adalah jumlah dari kelompok kontrol. Untuk teknik analisis datanya sendiri, dalam penelitian ini, data yang diperoleh akan digunakan pemodelan dengan fixed effect dan random effect model. Metode ini digunakan untuk melihat perbedaan keefektifan metode belajar di mana untuk tahap awalnya itu dilakukan pendeskripsian data, yaitu dengan melihat struktur data dan deskripsi data. Setelah itu, membangun model dengan fungsi Metacon pada software R dan memvisualisasikan gabungan efek size dengan menampilkan forest plot dari penelitian. Untuk hasil dan pembahasan, yang pertama itu adalah struktur datanya, di mana untuk data variabel penelitian yaitu struktur datanya karakter, sedangkan untuk tahun dan untuk jumlah yang pertama dan jumlah yang kedua itu adalah integer, sedangkan untuk yang lainnya yaitu numerik. Dan untuk summary data, dapat kita lihat untuk M1, rata-ratanya yaitu 75,47 dengan nilai minimum 66,57 dan maksimumnya 82,05. Untuk standar deviasi yang pertama, yaitu diperoleh nilai rata-ratanya yaitu 10,36, di mana nilai minimumnya 5,25 dan maksimumnya 15,97. Untuk N1, rata-ratanya yaitu 32,3, nilai minimumnya 28 dan maksimumnya yaitu 36. Untuk M2, diperoleh nilai rata-ratanya 73,45, nilai minimumnya 61,94 dan maksimumnya 80,29. Standar deviasi yang kedua diperoleh nilai rata-ratanya yaitu 11,4, minimumnya 5,8 dan maksimumnya 15,93, dan yang terakhir yaitu nilai jumlah yang kedua atau jumlah kelompok kontrolnya, di mana rata-ratanya diperoleh 31,3, untuk minimumnya 27 dan maksimumnya yaitu 35. Yang ketiga ini adalah tampilan dari mean difference dari penelitian. Di sini dapat kita lihat nilai
mean difference setiap dari penelitian, di mana pada penelitian Arianti merupakan mean difference negatif paling rendah, di mana nilainya yaitu min 5,84. Sedangkan untuk penelitian Hidayati diperoleh nilai mean difference negatif yang paling tinggi, yaitu min 0,8. Sedangkan untuk penelitian Farhan merupakan mean difference positif paling tinggi, di mana nilainya yaitu 18,06, dan Amri ini merupakan mean difference positif paling rendah, di mana nilainya yaitu 1,43. Dan di sebelahnya dapat dilihat yaitu variance mean difference. Pada setiap penelitian dapat dilihat untuk penelitian Amri mempunyai variance mean difference paling tinggi, di mana nilainya yaitu 17,2170. Sedangkan untuk penelitian Husnul merupakan variance mean difference paling rendah, di mana nilainya yaitu 2,0401. Dan yang kelima itu adalah nilai bobot atau weight dari setiap penelitian, di mana untuk penelitian Amri diperoleh nilai weight paling kecil, di mana nilai weight-nya yaitu 0,058, sedangkan untuk penelitian Husnul diperoleh nilai weight paling besar dengan nilai 0,49. Dan di sampingnya dapat dilihat untuk estimator inverse variance dan varian, di mana nilai estimator inverse variance-nya diperoleh 1,5247 dan variance-nya yaitu 0,5419. Adapun hasil output dari fungsi metakon, di sini dapat dilihat pada setiap penelitian, di sini terdapat 10 penelitian, di mana nilai mean difference paling rendah yaitu pada penelitian Arianti dengan nilai mean difference min 5,84, dan yang paling tinggi itu adalah penelitian Farhan sebesar 18,06. Selain itu dapat dilihat nilai percent weight dari Fick effect dan random effect. Untuk Fick effect dan random effect diperoleh nilai weight yang paling kecil yaitu pada penelitian Amri. Untuk weight dari Fick-nya yaitu 3,15 dan randomnya yaitu 7,58. Sedangkan untuk nilai percent weight paling tinggi pada Fick effect model dan random effect model ini yaitu pada penelitian Husnul, di mana Fick effect-nya sebesar 26,56 dan untuk randomnya 12,21. Masih untuk output fungsi metakon, di sini dapat kita lihat nilai mean difference gabungan dari Fick effect model dan random effect model. Pada Fick effect model dapat dilihat gabungan mean difference-nya yaitu senilai 1,5247, sedangkan untuk random effect model diperoleh mean difference gabungannya yaitu 1,8904. Nah, dari nilai mean difference gabungan ini dapat kita lihat bahwa nilai mean difference random effect model lebih besar dibandingkan dengan Fick effect model. Pada nilai p-value dapat kita lihat p-value untuk Fick effect model yaitu 0,0383, sedangkan random effect model 0,2778. Pada p-value ini dapat kita simpulkan bahwa Fick effect model lebih signifikan dibandingkan dengan random effect model karena p-value dari Fick effect model lebih kecil dari 0,05. Selain itu, pada quantifying heterogeneity dapat kita lihat nilai tau-nya yaitu 22,8054, nilai hanya 2,23, dan nilai hijinnya yaitu 79,9%. Artinya di sini heterogenitas dalam penelitian ini yaitu sebesar 79,9%. Dapat disimpulkan terdapat heterogenitas yang sangat tinggi dalam meta-analisis ini. Terus, adapun test of heterogeneity yaitu untuk melakukan uji heterogenitas, di mana nilai Q-nya diperoleh 44,88 dengan
derajat bebasnya 9 dan p-value-nya lebih kecil dari 0,0001. Artinya pada penelitian ini terdapat heterogenitas seperti yang sudah dijelaskan tadi. Pada nilai hijin yaitu terdapat heterogenitas yang sangat tinggi, sehingga pada penelitian ini lebih cocok menggunakan random effect model. Dan yang terakhir itu adalah forest plot. Nah, pada forest plot ini dapat dilihat nilai bobot paling tinggi itu adalah pada penelitian Husnul, di mana nilai bobotnya untuk fixed effect model yaitu 26,6 dan random effect model 12,2. Pada penelitian Farhan pada tahun 2013 memiliki mean difference paling besar. Dan pada plot ini dapat dilihat untuk penelitian Wulandari, Hidayati, Amri, Anisah, Arianti, Apriza, dan Mukti merupakan penelitian yang tidak signifikan karena menyentuh garis nol. Sedangkan untuk selebihnya sudah signifikan. Nah, pada forest plot juga dapat dilihat nilai gabungan mean difference-nya, di mana nilai mean difference untuk fixed effect model yaitu 1,52 dan random effect model 1,89. Dan pada di sini dapat dilihat ini adalah gabungan effect size dari semua penelitian. Yang ini untuk fixed effect dan yang ini adalah random effect. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa model yang cocok untuk mewakili 10 penelitian di atas adalah random effect model. Dan berdasarkan ringkasan meta-analisis penelitian dari model, terdapat perbedaan antara model belajar berbasis dan tidak berbasis senilai 1,89 kali, sehingga dapat dikatakan bahwa model belajar berbasis dan tidak berbasis berbeda dalam meningkatkan prestasi matematika siswa, sehingga juga dapat disimpulkan untuk model belajar berbasis itu lebih efektif dibandingkan dengan model belajar tidak berbasis. Ini referensi yang saya gunakan dalam menyusun penelitian ini. Sekian dari saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.